Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rafiqul Badri, NIM 05594574 dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan mencoba untuk menyelesaikan tugas satu basis data. Di sini diberikan contoh kasusnya, yaitu sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Di sini tugas satunya yaitu dari kasus tersebut buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Oke, untuk langkah-langkah dan pengerjaannya mungkin nanti akan saya percepat dan di akhir video nanti akan saya berikan penjelasannya. Dan saya membuat visualisasinya yaitu dari web GID Live sesuai dengan panduan yang telah diberikan. Oke, langsung saja kita masuk kepada langkah-langkah dan pengerjaannya.
Baik, baik, saya telah selesai menyelesaikan tahapan-tahapan membuat ERD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tahapan-tahapan membuat ERD. Yang pertama itu kita akan mengidentifikasi dan menetapkan entitinya terlebih dahulu. Nah, dari contoh kasus ini sudah jelas entitinya ada 3 orang, yaitu yang pertama dokter, pasien, administrator. Terus lanjut yang kedua yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entity beserta kunci atau key-nya. Di sini dokter memiliki atribut yaitu ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, dan nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Pasien memiliki atributnya yaitu ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor HP. Administrator memiliki atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Oke, lanjut nomor 3 yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi. Di sini sudah kita buatkan tabelnya, dan di sini cara membacanya itu dari kiri ke kanan. Contohnya, dokter akan memeriksa pasien. Dokter akan menyimpan data di administrator. Selanjutnya, pasien akan diperiksa oleh dokter. Pasien akan mendaftar di administrator. Begitupun juga di administrator. Administrator akan menyerahkan data kepada dokter. Administrator akan melayani pasien. Oke, lanjut nomor 4 itu dengan menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Nah, di sini banyak dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari ringkasan tersebut terbentuklah derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak. Dokter dengan administrator adalah banyak ke banyak. Administrator ke pasien adalah banyak ke banyak. Yang kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Jadi kalau entitinya memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut akan menjadi sebuah entity dan atribut primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi nanti akan menghasilkan entity baru. Oke, kita lanjut masuk pada penjelasan visualisasinya ERD yang telah saya buat tadi. Oke, di sini kita buka. Nah, di sini kita mulai dari si pasien. Ini ada entitinya yaitu ada pasien, administrator, dan dokter. Nah, di sini ada entity tambahan tadi pada poin nomor 5 karena pasien ke administrator itu banyak ke banyak dan administrator ke dokter itu banyak ke banyak, dokter ke pasien itu banyak ke banyak, maka akan terbuat sebuah entity baru yaitu ada daftar, dokter admin, dan juga pasien dokter. Oke, kita mulai dari pasien. Pasien ini memiliki identitas yaitu ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat pasien. Nah, di sini primary key-nya itu adalah ID pasien. Nanti pasien akan melakukan pendaftaran atau melakukan daftar. Nah, di daftar ini memiliki atribut ID daftar, ID admin, dan juga ID pasien. Nah, daftar ini administrator akan melayani daftar. Nah, di sini administrator ini memiliki nama admin, waktu jaga, dan juga ID admin. Nanti dari administrator akan memberikan data kepada dokter admin. Nah, dokter admin ini juga akan ada atributnya, yaitu ada ID data, ID admin, dan juga ID dokter. Nah, dari dokter admin akan menyimpan data, dan dokter akan memberikan data kepada dokter admin. Dokter akan menyimpan data kepada dokter admin. Nah, di sini atribut dari dokter itu ada nama dokter, ID dokter, alamat dokter, nomor HP, waktu jaga, spesialis, dan juga tanggal lahir. Nah, nanti dari dokter akan memeriksa pasien dokter. Di sini pasien dokter juga memiliki atribut ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan juga resep. Nah, nanti pasien dokter ini akan diperiksa. Nah, terus kembali seperti awal yang tadi. Oke, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.